Teka-teki kandidat calon gubernur Sumatera Utara dari Partai Golkar akhirnya terjawab. Golkar menjatuhkan pilihan kepada menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, di kontestasi pemilihan gubernur Sumatera Utara. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto bilang, penunjukan Bobi sudah melalui proses yang panjang. Erlangga bahkan menyebut, dipilihnya Bobi Nasution sudah sejalan dengan suara di DPD Golkar Sumatera Utara. Golkar mendukung Mas Bobi itu berdasarkan juga masukan dari Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Pak Ijek, dan sudah dibahas secara mendalam oleh Partai Golkar dan sudah berproses panjang. Bobi mengaku dukungan dari Partai Golkar sebagai penyemangat. Maklum saja, Golkar jadi salah satu partai dengan raihan suara terbanyak di pemilihan legislatif 2024. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Partai Golkar atas support dan dukungan. Memang beberapa waktu yang lalu kami juga selalu meminta support, minta dukungan oleh Partai Golkar untuk bisa saya maju ke Gubernur Sumatera Utara. Dan alhamdulillah sore ini tadi diberikan surat tugas oleh Bapak Ketum yang tadi disampaikan akan diberikan surat rekomendasi apabila sudah ada nama calon wakil gubernurnya. Mudah-mudahan sore ini, kesempatan ini menjadi penyemangat bagi pribadi dan juga bagi penyemangat bagi seluruh warga Sumatera Utara. Mungkin terima kasih. Jika Bobi Nasution sudah mantap melaju bersama Koalisi Indonesia Maju, lalu siapa nama yang paling berpeluang jadi pendamping Bobi di Pilgub Sumatera Utara? Golkar menyodorkan ada 2 nama kadernya, mulai dari Ketua HIPMI Akbar Bukhori dan putri dari senior Partai Golkar Akbar Tanjung, yakni Sekar Tanjung. Menurut analis politik Universitas Sumatera Utara Indra Fauzan, nama kader PDIP yang juga menjabat sebagai Bupati Serdang Bedagai, Dharma Wijaya lah yang disebut jadi calon terkuatnya. Apalagi sinyal sudah ditunjukkan Bobi dan Dharma Wijaya beberapa waktu lalu yang sempat bermain bola bersama. Dharma Wijaya ya, Wiwi itu juga sudah main bola sama Bobi. Bobi juga udah menyebutkan nama beliau. Saya rasa itu yang menjadi karena saya rasa Bobi sudah berkomunikasi yang intens ya. Kemudian saya rasa mereka juga dulu sama-sama kader PDI Perjuangan, Bang Wiwi masih menjadi kader. Kemudian saya rasa sama-sama kepala daerah di Sumatera Utara. Kemudian juga mungkin ketika sekolah partai sering berkomunikasi ya, jadi itu menjadi nama yang saya rasa leading di peta politik di Sumatera Utara. Bahasa Medannya ini menjadilah barang itu ya kan dengan Bang Dharma Wijaya. Merespon nama kadernya Dharma Wijaya dilirik jadi pendamping Bobi Nasution, Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara yakin kadernya punya komitmen dan loyalitas kepada partai. Tapi saya yakin bahwa Pak Wiwi masih berteguh dan tetap komit menjalankan surat tugas dari DPP partai untuk dia maju sebagai calon bupati di Serdang Bedagai. Nah, kendati pun akhirnya beliau bersedia untuk itu, tentu ini sudah tindakan indisipliner yang akan kami nilai begitu. Sehingga dia hanya dapat Dharma Wijaya tapi tidak dapat mesin politiknya, tetap mesin politiknya milik PDI Perjuangan. Usai dipecat dari PDI Perjuangan, nama Bobi Nasution justru kini didukung parpol besar demi melaju di Pilgub Sumut, mulai dari Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional. Bobi Nasution dan Parpol Koalisi Indonesia Maju tengah menggodok sejumlah nama yang bakal jadi pendampingnya di Pilgub Sumut yang diharapkan bisa meningkatkan elektoralnya November mendatang. Tim Liputan, Kompas TV.
Golkar resmi mendukung menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, untuk maju di pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Sejumlah nama juga akhirnya mencuat untuk bisa menjadi calon wakil gubernur pendamping Bobi Nasution, mulai dari nama Putri Akbar Tanjung, kemudian juga ada Ketua HIPMI Akbar Bukhori, hingga nama Bupati Serdang Bedagai Dharma Wijaya. Lalu siapa yang paling berpeluang jadi pendamping Bobi? Kita bahas bersama dengan analis politik dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, sekaligus Direktur Politik Literasi, ada Faisal Riza. Bang Faisal, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Rumah Pemilu. Kalau kita lihat nih, Bang Faisal, makin mewah kendaraan politik bagi seorang Bobi Nasution nih. Bagaimana Anda membaca calon wakil gubernurnya Bobi? Siapa yang trending topik di Sumatera Utara? Ya, memang kalau kita perhatikan laporan-laporan media, perbincangan publik dalam 1 minggu ini, beberapa hari ini ya, itu muncul nama Dharma Wijaya dari Bupati Serdang Bedagai, sekaligus Ketua PDI di kabupaten ya. Nah, itu kan ada momentum main bola bareng, dan memang kalau kita rujuk beberapa pertemuan, itu pernah rafting bareng mereka di satu sungai di Serdang Bedagai itu kan. Jadi memang ini dianggap ya, kalau saya memahaminya, justru posisi Dharma Wijaya ini lebih seksi begitu, sebab dia kader PDIP. Apalagi Serdang Bedagai itu kan masuk dalam wilayah pesisir, wilayah pantai timur yang kantong suara jumlah DPT-nya itu cukup signifikan untuk diraih gitu. Tapi kan dia dari PDIP, Bang. Nah itu dia, karena postur koalisi Bobi di Sumatera Utara ini kan seperti postur di pusat, koalisi Indonesia Maju, ada Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat. Nah praktis kekuatan yang penting juga harus minimal, kalau nggak bisa diraih ya dipecah, itu adalah kekuatan dari PDIP itu sendiri gitu. Salah satu caranya adalah dengan menggandeng kadernya gitu. Oke, selain nama Wiwi siapa lagi? Itu tadi dari dari laporan-laporan perbincangan ya kan. Barusan kan media juga melaporkan bahwa Golkar kemudian juga menawarkan nama Putri Akbar Tanjung. Oke, Akbar Tanjung kan juga sosok yang kemudian dekat juga ya, memang orang asli Medan, kemudian juga keluarganya, sekolahnya juga dari sana. Menurut Anda bagaimana kalau misalnya nanti memang dicocokkan atau juga dipasangkan dengan Bobi Nasution, sekarang Akbar Tanjung ini? Saya kira karena Bang Akbar Tanjung itu kan tokoh yang sangat dihormati di Indonesia, di Sumatera Utara apalagi, itu akan mendapatkan dukungan atau mobilisasi para pendukung-pendukung di sini juga akan bergerak ya untuk menangkap dukungan itu atau memenangkan gitu. Cuman kan memang kalau ini kesempatan memperkenalkan Sekar Tanjung sebagai sosok calon wakil dari Bobi ini kan representasinya, imajinasi orang itu kan ini ada di wilayah Tapanuli bagian utara, terutama wilayah Sibolga, Tapanuli Utara gitu ya. Nah, Barus gitu. Nah, itu yang orang imajinasikan sebagai representasi dari kampungnya Bang Akbar Tanjung, kampungnya Sekar Tanjung gitu ya, leluhurnya. Nah, karena itu kombinasi dari, jika memang misalnya Bobi itu representasi dari Tapanuli bagian selatan, marga Nasution, kemudian bisa bermain di pesisir timur, saya kira ini juga bisa menjadi pilihan yang penting ya dalam memetakan representasi ya, politik perwakilan lah gitu. Oke, seberapa kuat sebenarnya Putri Akbar Tanjung di Sumatera Utara? Terus terang kan ini baru saja ya diperkenalkan kepada masyarakat gitu, sehingga memang butuh ruang lah, butuh waktu. Jadi popularitasnya masih di bawah dari apa? Menurut Anda masih tidak lebih mentereng dibanding seorang Wiwi, Bupati Serdang Bedagai, begitu? Iya. Dan kan begini juga, kalau dia sudah mendapat dukungan Golkar, praktis mesin
partai itu kan akan bergerak mendukung. Nah, kemudian bagaimana kekuatan kantong-kantong terkonsentrasi PDIP itu bisa dipecah, kan ini strategi yang mungkin mereka pikirkan, mereka hitung adalah dengan cara menggandeng kadernya, sehingga kan minimal ya kalau ada dapat 2 sampai 3 kabupaten di pesisir pantai timur, termasuk Serdang Bedagai, ini juga akan sangat mendongkrak dukungan suara kepada Bobi Nasution. Kita tahu bahwa Dharma Wijaya ini selain Bupati Serdang Bedagai juga ketua PDIP yang berhasil meningkatkan suara partai PDIP di pemilu legislatif kemarin sampai 15 kursi. Itu belum pernah terjadi sejak kabupaten itu mekar. Oke. Bang Faisal, Anda melihat gimana nih kalau PDIP mungkin nggak mau kebobolan 2 kali nih setelah Bobi kemudian keluar. Ini yang dilirik sama Bobi adalah Bupati Serdang Bedagai yang juga merupakan kader dari PDI Perjuangan. Mungkin nggak PDIP dan juga Koalisi Indonesia Maju ini berkoalisi di Sumatera Utara? Atau ada peluang Wiwi keluar dari PDIP? Ya kayaknya kemungkinan kedua itu lebih terlihat ya. Sebab kan begini. Memang pilkada ini sangat tergantung pada figur kan, bukan partai. Partai itu hanya mendukung saja, memberikan legitimasi persyaratan itu. Tapi orang-orang memang menunggu figur-figur siapa yang muncul. Sehingga dalam konteks ini secara praktis figur-figur itu juga berpikir realistis. Kalau memang maju tanpa dukungan partai sekalipun, kemudian mereka hitung sebagai ini ada peluang menang, nah mereka akan pindah partai atau keluar, ya dikeluarkan. Itu macamlah dinamikanya seperti itu kan. Mereka akan juga sangat realistis lah untuk memperkirakan keadaan itu. Oke. Bicara soal realistis, gimana dong dengan Kim yang sepakat Golkar ini punya posisi atau mengisi posisi calon wakil gubernurnya Bobi? Ada nama Akbar Bukhori yang disebut oleh Erlangga Hartarto, kemudian juga nama Sekar Tanjung. Gimana nasib mereka? Kalau Bobi ini kan diusung jadi calon gubernur, calon wakil gubernurnya harus dari Golkar. Ya memang ini kan voucher-voucher yang diberikan oleh partai ini kan diberikan begitu saja kan, kemudian diserahkan pilihan-pilihannya kepada Bobi. Jadi mereka nggak punya negosiasi yang keras atau alot begitu dalam rangka memberikan tiket dukungan kepada Bobi. Terserah Bobi aja mau pilih siapa gitu. Kesannya kan begitu. Partai yang lain juga ya seperti PAN, Demokrat juga tidak banyak permintaan gitu kan. Jadi memang penentuan siapa yang paling cocok untuk dipasangkan atau ikut mewakili Bobi ya sebagai pasangannya nanti di Pilgub itu memang tergantung pada Bobi sendiri gitu. Oke. Ditunjuknya Bobi, diberikan rekomendasi kepada Bobi, ini kan artinya memupus kan seorang Musa Rajeksyah yang juga merupakan mantan wakil gubernur untuk kembali berkontestasi di Pilkada Sumatera Utara. Menurut Anda nasib Ijek gimana? Kan sudah tidak jadi calon gubernur atau juga calon wakil gubernur dari Partai Golkar. Iya kan Pak Ijek itu terpilih sebagai anggota DPR RI. Barangkali di situ konsentrasi beliau ke depannya gitu. Walaupun kita tahu pendukung beliau sendiri itu di sini cukup signifikan dan partai juga tapi ya pengurus-pengurus itu juga harus menyesuaikan diri setelah keputusan ini kan. Yang lalu saya juga sebenarnya membaca bahwa statement Ijek soal kesiapan dia maju sebagai cagup itu sebenarnya bagian dari untuk meredam resistensi yang muncul sebelumnya gitu. Nah, nanti di ujung ya seperti ini kita tahu bahwa di ujung dia akan berikan kepada Pak Bobi sendiri. Saya membacanya tuh seperti itu. Oke. Kalau menurut Anda, Bang Faisal, bacaan Anda peta politiknya gimana nanti ke depan? Kim kan sudah sepakat. Bagaimana dengan kawan koalisi PDIP nanti di Pilkada Sumatera Utara, Anda membacanya? Iya, saya melihat memang pesaingnya, misalnya PDIP, ada Nasdem, ada PKS, itu masih terlihat alot ya dalam mendiskusikan posisi siapa yang
Edi Rahmayadi berpasangan dengan siapa. Kemungkinan itu belum ditemukan formasi yang cocok dalam memasangkan figur-figur inilah yang membuat mereka sampai sekarang itu belum mau mengumumkan, memutuskan siapa yang akan diusung. Jadi potensi untuk bersatu misalnya melawan Kim misalnya itu masih besar gitu kan. PDIP dengan Nasdem dengan PKS misalnya itu masih besar. Tapi karena mungkin saja nanti alot perbincangannya penentuan pasangan-pasangan ini mungkin bisa bisa pecah jadi dua poros lagi. Jadi PDIP bisa jalan sendiri, Nasdem, PKS mungkin akan jalan sendiri. Kalau tidak ditemukan rumus pasangan ya figur-figur. Sebab kan memang ini nggak bisa sembarangan kan melawan Bobi Nasution ini kan nggak bisa figur. Jadi menurut Anda lawan sepadan untuk Bobi Nasution di Pilkada Sumatera Utara siapa, Bang Faisal? Sementara kan yang sudah orang tahu itu ya Edi Rahmayadi, dia incumbent, dia populer. Dan PDIP juga sudah beberapa kali momentum. Terakhir itu potong sapi kurban di kantor partai itu PDIP. Nah itu kan menunjukkan sinyal-sinyal bahwa dukungan terhadap Edi Rahmayadi semakin kuat di sana. Hanya mungkin kita belum mendengar pengumuman resminya saja gitu. Ini memang kebiasaannya partai PDIP ya dalam pilkada di Sumatera Utara itu memang dia lama mengumumkan itu. Nah, itu. Jadi di antara misalnya menurut saya ya di antara kegagalan PDIP pada pilkada-pilkada yang lalu, pilkada di Sumatera Utara yang lalu itu karena dia lambat mengumumkan sehingga waktu mengenalkan figur tersebut kepada masyarakat itu kurang. Oke, baik. Ya, kendaraan politik bagi menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution untuk berlaga di Pilkada Sumatera Utara cukup mewah. Dan ini juga sedang ada konsolidasi untuk menentukan siapa pendamping Bobi di Pilkada Sumatera Utara dan juga siapa nanti yang kira-kira bakal bertarung melawan menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution di Pilkada Sumatera Utara. Kita nantikan karena pendaftaran juga masih 2 bulan lagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Faisal Riza, dosen UIN Sumatera Utara sekaligus Direktur Politika Literasi Des. Terima kasih Bang Faisal, sehat selalu.